tuntutan persidangan pada hari ini, hari Kamis, untuk terdakwa Harvey Mois, Sparta dan kawan-kawan. Ya. Hari ini penuntut umum menghadirkan 3 ahli, ya, masing-masing dari ahli hukum pertambangan dan lingkungan, ada 2 orang, kemudian ada ahli hukum pidana. Nah, ada beberapa catatan sidang pada hari ini dari keterangan ahli. Yang pertama, tadi dari ahli hukum pertambangan dan lingkungan menjelaskan terkait dengan tata kelola pertambangan khususnya timah, ya. Nah, yang kedua, dari aspek hukum pidana tadi beberapa hal juga disampaikan terkait dengan beberapa asas yang kemudian dijelaskan bahwa ketika terjadi satu peristiwa pidana yang kemudian ada persinggungan antara korupsi dengan korupsi dengan undang-undang administratif penal law misalnya, maka keberlakuan undang-undang korupsi bisa diterapkan ketika misalnya diantaranya ada kerugian keuangan negara dan beberapa asas atau prinsip tadi sudah dijelaskan. Nah, berikutnya tadi dari ahli hukum pertambangan sudah menjelaskan juga, ya, konteks dampak, ya, dari kegiatan pertambangan dari aspek lingkungan itu sebetulnya juga bisa saja terjadi dan itu bisa diidentifikasi, bisa dihitung, dan kemudian ada metode perhitungannya dan itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, kemudian berikutnya tadi disampaikan, ya, pertanggungjawaban terhadap dampak kerugian lingkungan itu bisa dibebankan pada siapa? Ada 3 tadi disampaikan oleh ahli, bisa dari ada tadi konsep tanggung jawab negara, kemudian ada konsep polluter pay principle, yaitu siapa yang melakukan perbuatan pencemaran maka tanggung jawabnya ada pada orang itu. Lalu kemudian ada tanggung jawab berdasarkan rezim hukum pertambangan itu ada pada pemilik yuk. Nah, dari ketiga aspek tadi, kalau kita bicara prioritas, maka mana dari aspek prioritas itu yang harus bertanggung jawab. Nah, tadi diurutkan bahwa ketika ada dampak seperti itu, maka menurut ahli seharusnya polluter pay principle itu menjadi prioritas untuk menjadi pendekatan untuk menentukan pelaku yang bertanggung jawab terhadap dampak kerugian lingkungan. Itu saya kira poin-poin yang sangat penting untuk mendukung surat dakwaan kami. Oke. Nanti juga kan ada pemeriksaan. Untuk sidang berikutnya kita masih mengagendakan pemeriksaan ahli, ya. Beberapa dari ahli yang kemarin juga sudah kami sampaikan bahwa kemudian ada berbagai disiplin keahlian, ya, keilmuan yang kemudian kami hadirkan. Masih ada ahli dari terkait dengan kerugian keuangan negara, kemudian beberapa ahli yang tentunya sudah kami siapkan untuk sidang berikutnya. Oke, saya kira itu cukup, ya. Untuk terdakwa Harvey Mois yang kita sidangkan hari ini, sementara ini kan kami mau mengikuti timeline yang sudah kami susun, ya, untuk sidang hari ini mulai sampai dengan beberapa sidang ke depan itu kita coba menghabiskan ahli. Nanti kita lihat apakah hakim, ya, hakim masih memberikan kesempatan, kan waktu penanganan sudah mepet nih. Kalau misalnya ada masih ada kesempatan untuk menghadirkan saksi, tentu kami akan melihat kira-kira kesempatan untuk menghadirkan saksi itu bisa saja kami lakukan, ya, tapi kemudian konteksnya adalah saksi yang kira-kira mungkin, ya, kami lihat dari aspek prioritas pembuktian, ya. Ya, jadi ini secara umum terkait dengan saksi. Saya kira cukup, ya. Tadi dijelaskan oleh ahli mengenai salah satu prinsip dalam pembebanan tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan adalah ada polluter pay principle, yaitu siapa yang melakukan kegiatan atau perbuatan pencemaran maka pembebanan bisa kepada pihak-pihak tadi. Nah, ketika misalnya tadi dijelaskan kalau dalam kegiatan pertambangan misalnya kan ada beberapa struktur pelaku, misalnya ada beberapa pelaku, maka di antara pelaku-pelaku itu, nah, kami tadi menyampaikan satu ilustrasi, apakah perusahaan-perusahaan, ya, yang mendanai atau memodali suatu kegiatan atau praktik penambangan ilegal kemudian menerima dan membeli timah-timah ilegal, apakah bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip itu? Bisa, karena ada kepentingan perusahaan-perusahaan itu untuk
dimintai pertanggungjawaban. Ya, oke, saya kira itu cukup ya.